Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Sehat semua ya, semoga selalu sehat. Hari ini kita belajar akidah akhlak. Kita belajar tentang berkata baik, berperilaku jujur, dan berbudaya antri. Jangan bosan ya anak-anak ya, perhatikan dan pahami baik-baik. A. Berkata baik. Sebagai seorang muslim, kita harus menjaga lisan kita. Kita harus berhati-hati berkata atau berbicara ya anak-anak ya. Berbicara dengan orang tua harus dengan lemah lembut dan sopan. Berbicara dengan guru harus dengan baik dan sopan. Berbicara dengan teman dan siapapun juga harus dengan baik dan sopan. Ada pepatah mengatakan, lisan lebih tajam daripada pedang. Jangan sampai perkataan kita menyinggung atau menyakiti orang lain. Diingat ya anak-anak ya. Selanjutnya, beberapa cara agar kita bisa berkata baik, yaitu yang pertama, berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Hati-hati dengan mulut kita sendiri ya anak-anak ya. Jangan suka mengolok-olok teman ya anak-anak ya. Jangan suka bercanda yang keterlaluan sama temannya. Itu tidak boleh, apalagi berbicara yang jelek-jelek pada temannya. Nomor 2, tidak boleh menghina, apalagi menghina temannya. Kalau kamu tidak mau dihina, jangan menghina temanmu. Nomor 3, tidak boleh menjelek-jelekkan, apalagi menjelek-jelekkan temanmu sendiri kepada temannya yang lain. Tidak boleh. Setiap orang itu tidak sempurna. Ada yang mempunyai mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Jadi tidak boleh menjelek-jelekkan yang lain. Nomor 4, tidak boleh mengejek. Tidak boleh mengejek kelemahan orang lain, kekurangan orang lain. Tidak boleh, itu tidak baik. Nomor 5, tidak berbicara untuk mengadu domba, apalagi berbicara mengadu domba dengan yang lainnya, tidak boleh. Nomor 6, tidak boleh berkata bohong ya anak-anak ya. Nomor 7, lebih baik diam daripada berbicara yang tidak ada manfaatnya. Perkataan yang baik, sopan, dan dapat mencegah kemungkaran terdapat dalam kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ya anak-anak ya. Beberapa kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Islam antara lain, yang pertama, alhamdulillah. Ini kata-kata thayyibah ya anak-anak. Thayyibah itu yang baik, harus diikuti ya anak-anak ya. Alhamdulillah, kapan waktunya diucapkan? Diucapkan ketika mendapatkan nikmat. Seumpamanya mendapatkan nilai bagus, mendapatkan prestasi. Nah, itu diucapkan dengan apa? Alhamdulillah itu tandanya kita bersyukur kepada Allah. Diucapkannya alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan diucapkannya? Ketika mendapatkan musibah. Seumpama saudara kita ada yang meninggal, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seumpamanya saudara kita ada yang kecelakaan, kita
Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya anak-anak ya. Selanjutnya subhanallah diucapkan ketika mendengar atau melihat suatu kebaikan. Ketika ada yang mengagumkan pada seseorang, kita ucapkan subhanallah. Terus masya Allah itu diucapkannya ketika mendengar atau melihat sesuatu yang tidak baik ya anak-anak ya. Selanjutnya astagfirullah diucapkannya ketika melakukan kesalahan ya. Kalau kita melakukan kesalahan astagfirullahaladzim ya anak-anak ya, jangan latahnya astagfirullahaladzim itu latah yang baik, tapi kalau latah selain itu juga tidak baik. Selanjutnya anak-anak, B. Berperilaku jujur. Hafiz dan Hafizah adalah kakak beradik. Ini sedikit cerita ya anak-anak ya. Ayah mereka sudah meninggal 1 tahun lalu. Kini mereka hanya tinggal dengan ibunya. Suatu pagi atau suatu hari, Hafiz dan Hafizah menemukan dompet di gerbang sekolah. Mereka mengambil dompet itu, lalu diserahkan kepada guru. Keesokan harinya, madrasah kedatangan tamu. Ia mengendarai mobil dan berpakaian rapi. Ternyata tamu tersebut yang kemarin dompetnya jatuh. Apa yang dilakukan kakak beradik itu? Ia sangat bangga dan berterima kasih kepada Hafiz dan Hafizah. Ternyata Hafiz dan Hafizah mengembalikan dompet itu. Ia memberikan hadiah beasiswa sampai lulus perguruan tinggi. Itulah hadiah bagi anak yang jujur. Ditiru ya anak-anak ya, dapat ditiru. Semoga kita bisa menirunya ya anak-anak ya. 1. Jujur di lingkungan keluarga. Jujur di lingkungan keluarga kita ya anak-anak ya. Berkata jujur apabila kita melakukan kesalahan. Mengembalikan uang kembalian belanja, jangan dibuat jajan, dikembalikan dulu terus baru minta jajan. Tidak mengambil uang yang seharusnya dibayarkan. Nah, ini jangan mengambil uang kalau belum dikasih ya anak-anak ya. Seumpamanya kalau pengen uang, minta dulu sama orang tuanya. Bertanya, menyampaikan hasil ujian atau ulangan kepada orang tua apa adanya. Walaupun hasil ujian kita jelek, itu harus dilaporkan kepada orang tuanya atau disampaikan kepada orang tuanya. Nggak mungkin marah. Ya, mungkin hanya disuruh untuk belajar lebih giat lagi. Jangan takut. Tidak berpura-pura tidur saat dinasehati orang tua. Kalau dinasehati didengarkan ya anak-anak ya. Jangan berpura-pura tidur, jangan berpura-pura tidak tahu, jangan pura-pura tidak dengar. Itu tidak baik. Didengarkan ya anak-anak ya. Selanjutnya 2. Jujur di lingkungan sekolah. Membayar harga barang sekolah yang dibeli sesuai harga. Membayar harga barang sekolah yang dibeli sesuai harga membayarnya. Tidak menyontek ketika ujian. Nah, ini anak-anak tidak boleh menyontek kalau ketika ujian. Kita bisa kerjain sendiri. Kita tentunya harus belajar lebih giat lagi ya anak-anak ya, agar lebih bisa, agar tidak menyontek. Mengembalikan buku pinjaman perpustakaan tepat waktu. Nah, ini kalau tidak tepat waktu pasti kena denda, jadi harus dikembalikan tepat waktu ya anak-anak ya. Kalau minjam di perpustakaan, bertanya kepada guru apabila belum paham. Kalau nggak tahu itu harus tanya. Kalau nggak tanya sesat di jalan, itu kata pepatah ya anak-anak ya. Apabila kamu tidak tahu atau belum paham, itu tanya kepada gurumu.
Tidak membolos. Nah, tidak boleh bolos kalau sekolah ya anak-anak ya. Nanti takutnya ada apa-apa di jalan karena gurunya tidak tahu ya anak-anak ya. Tidak boleh bolos, itu perbuatan buruk. 3. Jujur di lingkungan masyarakat. Apa yang harus kita jujurkan di lingkungan masyarakat? Yang pertama, mematuhi dan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas saat berkendara. Saat berjualan, tidak melebihkan takaran timbangan harga. Itu termasuk ya anak-anak ya. Ketika terkena tilang, tidak melakukan suap kepada polisi. Selanjutnya, manfaat perilaku jujur. Manfaatnya, hidup kita menjadi tenang, tentram, aman, mendapatkan keberkahan, terus diselamatkan dari bahaya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan sesama manusia mendapatkan pahala seperti pahala orang syahid, dijamin masuk surga. Itu manfaat perilaku jujur. C. Budaya antri. Nah, di rumah kalau kita mempunyai saudara banyak, ini pasti berlaku budaya antri ya anak-anak ya. Apalagi pagi-pagi mau sekolah, semua mau sekolah. Di rumah mau mandi, mau makan, itu antri ya anak-anak ya. Yang pertama di rumah, contoh mengantri di rumah menggunakan kamar mandi. Kalau mengantri ya harus urutan ya anak-anak ya. Di meja makan juga tidak boleh berebut ya anak-anak ya, gantian. Nanti kesel kalau buru-buru kalau berebut. Ketika akan menyetrika pakaian harus mengantri dulu, diatur jadwalnya ya anak-anak ya, kalau mempunyai saudara banyak. Yang kedua, di madrasah ini contoh mengantri di madrasah. Ketika akan masuk kelas jangan berebut masuk kelas ya anak-anak ya. Maksudnya satu persatu, baris berbaris biar tertib rapi ya anak-anak ya. Jangan berebut untuk yang pertama masuk kelas, nanti jatuh keinjek-injek sama temennya ya anak-anak, itu tidak bagus. Jajan di kantin madrasah ini juga jangan berebut kalau jajan ya anak-anak ya. Pinjam buku di perpustakaan, nah ini satu-satu, tidak boleh berisik kan di perpustakaan, jadi harus tertib. Di tempat wudhu juga, jangan berebut untuk mengambil air wudhu di kamar kecil. Di tempat umum, contoh mengantri di tempat umum. Di loket pembelian karcis, nah ini sering terjadi ya anak-anak ya. Di loket pembelian karcis itu sesuai nomornya, tidak boleh berebut, tidak boleh pinginnya nomor 1, tidak boleh. Di kasir supermarket, nah urutan di kasir supermarket tertib, jangan membuat keributan. Di bank atau ATM ini juga harus sabar, tertib ya anak-anak ya. Di SPBU ketika mau membeli bahan bakar, mengapa kita harus budayakan antri? Mengapa anak-anak? Agar semua kegiatan yang kita lakukan bersama menjadi tertib, agar semua yang dilakukan kita bersama menjadi tertib, rapi, aman, nyaman ya anak-anak ya, untuk kita semua, bukan untuk diri sendiri, untuk kita semua cepat selesai dan melatih kita untuk bisa berbagi dan menghormati orang lain. Oleh sebab itu, ayo kita budayakan antri. Oke anak-anak. Nah itu tadi anak-anak pelajaran hari ini, semoga bermanfaat.
Semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.